Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Siti Aisyah Kumairo dari Stikes Baitur Rahim Jambi. Di sini tujuan saya ingin memberikan edukasi atau penkes mengenai diet yang baik untuk pasien gagal ginjal kronis. Waktu yang saya butuhkan yaitu sekitar 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baiklah Ibu, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit definisi dari gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis yaitu penyakit pada ginjal di mana sering diderita selama 3 bulan atau lebih. Penyakit gagal ginjal kronis ini adalah penurunan fungsi ginjal yang seharusnya mampu mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme tubuh yang seharusnya dikeluarkan melalui urin, tapi di sini tidak dikeluarkan melalui urin. Nah, itulah dibutuhkan cuci darah atau hemodialisa. Kemudian untuk penyebab dari gagal ginjal, apakah Ibu sudah tahu apa saja, Bu? Biasanya itu darah tinggi, penyakit diabetes. Ya, betul sekali Ibu. Saya tambahkan sedikit, selain dari penyakit diabetes dan hipertensi, itu penyakit yang sudah diderita sebelumnya oleh pasien atau penyakit yang diturunkan oleh orang tua pasien ke pasien ya Bu. Kemudian ada itu namanya glomerulus nephritis atau peradangan pada glomerulus di dalam ginjal. Kemudian adanya polikistik ginjal atau kista pada ginjal. Kemudian adanya konsumsi obat atau suplemen dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian adanya infeksi, kemudian adanya pembengkakan prostat atau adanya batu ginjal. Kemudian adanya pembengkakan prostat atau batu ginjal dan pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, konsumsi alkohol, dan minum-minuman keras seperti itu. Kemudian untuk tanda dan gejalanya Ibu, apa saja yang sudah Ibu ketahui tentang tanda dan gejala? Gejalanya biasanya kaki bengkak, terus nafsu makan berkurang. Ya Ibu, ya benar sekali Ibu. Gejala yang umum dirasakan yaitu seperti adanya mual, rasa mual, muntah, kurang nafsu makan, adanya pembengkakan pada ekstremitas atas maupun bawah seperti pada tangan atau kaki. Kemudian rambut juga menjadi tipis, kuku menjadi rapuh. Kemudian untuk kulit menjadi kering, adanya rasa gatal pada kulit menjadi berwarna sedikit abu-abu mengkilat. Kemudian kering dan kusam. Kemudian juga adanya penurunan nafsu makan dan konstipasi atau kesulitan dalam buang air besar dan adanya udem atau pembengkakan itu tadi. Baiklah Ibu, di sini saya akan menjelaskan apa itu diet. Diet merupakan, bisa diperhatikan Ibu, diet merupakan faktor penting bagi pasien yang mengalami hemodialisa. Diet bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, dan untuk menjaga agar penderita dapat beraktivitas seperti biasa, yang akhirnya memiliki kualitas hidup yang baik. Tujuan diberikan diet yang pertama mencukupi zat gizi sesuai kebutuhan pasien agar status gizi normal atau optimal. Yang kedua, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang ketiga, menghindari terjadinya penumpukan cairan dalam tubuh. Dan pasien mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Syarat diet yang pertama, batasi natrium atau garam, terutama bila terjadi penimbunan cairan di dalam tubuh. Adanya udema atau pembengkakan tadi dan tekanan darah tinggi. Contoh makanannya itu seperti garam, terus makanan dalam kaleng itu Bu, dan makanan junk food atau makanan siap saji. Kemudian batasi kalium terutama jika urin keluar kurang dari 400. Kemudian batasi jumlah asupan cairan dan jumlah urin per 24 jam. Kemudian untuk pengaturan makanannya, makanan yang dianjurkan sumber karbohidratnya contohnya seperti nasi, roti, mie, bihun, jagung. Kemudian untuk sumber protein contohnya ada telur, ayam, daging ikan, susu, udang, dan kepiting. Kemudian sumber lemaknya seperti minyak jagung dan minyak kacang tanah. Untuk buah-buahannya nanas, pepaya, jambu biji, stroberi, blueberry. Untuk sayurannya bisa seperti timun, terong, toge, kacang panjang sesuai dengan anjuran.
Kemudian untuk makanan yang harus dibatasi itu makanan yang mengandung kalium tinggi. Contohnya seperti alpukat, pisang, jeruk, belimbing, nangka, durian, daun singkong. Kemudian cara untuk mengurangi kalium dalam bahan makanan tadi, yang pertama cuci sayuran atau buah yang telah dikupas dan sudah dipotong-potong. Kemudian rendam selama 2 jam di dalam air. Kemudian buang air rendaman dan cuci kembali dengan air yang mengalir. Setelah itu boleh dimasak atau dikonsumsi. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, makanlah secara teratur dalam porsi kecil tapi sering untuk menghindari rasa mual tadi. Untuk juga yang nafsu makannya kurang selera bisa dibantu dengan cara seperti ini. Kemudian untuk membatasi jumlah cairan, memasak makanan tidak dalam bentuk berkuah seperti sup atau soto gitu. Menghindari makanan yang dipanggang atau digoreng. Kemudian bila adanya penumpukan cairan seperti adanya pembengkakan tadi dan darah tinggi, perlu menghindari makanan seperti garam, makanan yang banyak mengandung soda, minuman kemasan, makanan kemasan, telur asin, makanan yang diawetkan, dan bumbu-bumbu instan. Kemudian makanan yang tinggi kalori seperti sirup, madu, permen dianjurkan tidak diberikan mendekati waktu makan karena dapat mengurangi nafsu makan. Kemudian untuk meningkatkan cita rasa dalam masakan bisa digunakan bawang, jahe, kunyit seperti rempah-rempah dan mengurangi penggunaan garam. Yang perlu diingat, agar kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik berjalan optimal, makanlah sesuai dengan diet yang telah dianjurkan. Contoh makanan sehari-harinya Ibu yang bisa dicontoh untuk pagi bisa dikonsumsi nasi, pepes ikan teri basah, tumis toge, tahu, dan puding. Untuk siang bisa nasi, ayam panggang, tempe mendoan, urapan. Untuk malamnya bisa nasi, perkedel, tumis kangkung, pepaya, roti bakar. Itulah contoh-contoh makanan yang bisa Ibu terapkan sehari-hari ya Ibu. Ya. Setelah saya selesai melakukan pendidikan kesehatan tadi, bagaimanakah perasaan Ibu? Senang ya Ibu. ya, dan bisa mengetahui apa-apa yang tidak boleh, apa-apa yang boleh dianjurkan untuk kesehatan. Baiklah Ibu, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Pertanyaan saya tidak ada sama sekali karena sudah jelas yang diuraikan tadi. Baiklah Ibu, bisa Ibu sedikit mengulangi contoh dari makanan apa saja yang bisa yang dianjurkan Ibu untuk pasien? Yang dianjurkan seperti daging, ayam, ikan. Iya. Kemudian makanan yang tidak dianjurkan Ibu, contohnya makanan yang perlu dibatasi seperti Makanan yang perlu dibatasi seperti garam, makanan siap saji, sama sekali tidak boleh. Ya, baiklah Ibu, saya anggap Ibu sudah paham ya Ibu. Kalau begitu Ibu sudah mengerti dan sudah paham. Waktu kita juga sudah habis ya Ibu. Ini saya ada leaflet, bisa Ibu baca-baca untuk di rumah dan saya harap bisa Ibu bisa Ibu lakukan untuk sehari-hari ya Ibu ya, bisa Ibu praktekkan. Kemudian karena waktu kita sudah habis, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya Ibu. Ya.